إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Ada salah satu nikmat yang tidak boleh untuk kita lupakan. Satu nikmat yang sudah sepantasnya dan seharusnya kita syukuri. Nikmat yang dimaksud adalah nikmat mengenal manhaj salaf dan dakwah salafiyah. Dengan nikmat ini kita dapat memahami dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik dan benar. Dengan nikmat ini kita terselamatkan dari segala faham yang menyimpang dan menyesatkan. Dengan nikmat ini pula kita terbebas dari dai, duat yang mengajak kepada kesesatan dan kepada penyimpangan. Namun ikhwanu fiddin rahimakumullah, kita tidak boleh terlena. Karena kita harus sadar bahwa ahlul bid'ah, ahlul ahwa, hizbiyun, dan orang-orang yang tidak suka kepada manhaj salaf dan dakwah salafiyah, mereka tidak tinggal diam. Mereka terus berupaya untuk menyesatkan salafiyun, orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Mereka terus berupaya untuk memalingkan salafiyun dari manhajnya, dari prinsip yang dipegangnya. Dan ini sudah sunnatullah. Ini adalah kenyataan yang harus kita terima. Ini adalah kenyataan yang harus kita imani. Di mana ada yang hak, maka di sana pasti ada yang batil. Di mana ada yang batil,
maka di sana akan ada yang hak. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuq. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tandanya al-haq datang. Wa qul ja'al haq, katakanlah kebenaran sudah datang. Wa zahaqal batil, dan akan menghancurkan kebatilan. Dan kebatilan benar-benar akan hancur lebur. Sekali lagi, ini adalah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Sungguh kami telah menjadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuhnya, yaitu setan dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'dhuhum ba'dhan zukhrufal qawli ghurura. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lainnya kata-kata yang indah dan menipu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ahlul bid'ah, ahlul ahwa, hizbiyun, mereka menyebarkan berbagai macam syubhat. Bahkan ada di antara mereka yang masuk ke dalam barisan dakwah salafiyah, merusak salafiyin dari dalam, memunculkan kaidah-kaidah yang menghancurkan prinsip yang dipegang oleh ahlu sunnah salafiyah. Sururiyun, halabiyun, mumayyi'un. Mereka adalah orang-orang, atau mereka adalah kelompok yang masuk ke dalam barisan salafiyah dan merusak salafiyun dari dalam. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi kita tidak boleh terlena. Kita harus waspada. Seorang salafi harus punya senjata. Seorang salafi harus punya sesuatu yang dia dapat membentengi dirinya dari berbagai macam syubhat. Ada 3 hal, ikhwan fillah rahimakumullah, yang disebutkan oleh para ulama. Ketiga hal ini dapat dijadikan sebagai senjata untuk melawan dan menghadang berbagai macam syubhat. Yang pertama adalah qira'atu kutubir rudud wal jarh wa ta'dil. Salafiyun mesti membaca kitab-kitab yang berisi bantahan para ulama terhadap orang-orang atau kelompok yang menyimpang dan sesat. Dan juga salafiyun harus memahami al-jarh wa ta'dil dengan baik. Yang kedua, la yu'khadul ilmu illa an adlin. Ilmu tidak boleh diambil dan dipelajari kecuali dari orang yang adil, orang yang terpercaya, orang yang thiqah, orang yang betul-betul berada di atas manhaj salaf, orang yang betul-betul mengikuti bimbingannya para ulama, orang yang betul-betul berpegang teguh kepada prinsip-prinsip salafiyah. Yang ketiga, tahqiqul wala wal bara. Mewujudkan prinsip al-wala wal bara. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Terkait dengan yang pertama, para ulama mengatakan
bahwa selama ada perkara yang ma'ruf dan perkara yang mungkar di dunia ini, selama terjadi gesekan antara yang hak dengan yang batil, maka selama itu pula pintu al-jarh wa ta'dil tetap terbuka, tidak ditutup. Jarh wa ta'dil tetap ditegakkan. Menjarah yang batil dan menta'dil yang hak. Mengkritik yang mungkar dan menta'dil yang ma'ruf. Di atas kaidah al-jarh wa ta'dil, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegakkan. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum min syarrin ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelum aku, melainkan sudah menjadi hak baginya untuk menjelaskan kepada umatnya berbagai macam kebaikan yang diketahuinya untuk umatnya, dan mengingatkan umatnya dari segala macam keburukan yang diketahuinya untuk umatnya. Kebaikan dan keburukan dua-duanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan yang hak, Allah juga menciptakan yang batil. Dua perkara ini tidak akan pernah bisa bersatu sampai hari kiamat. Sekalipun semua makhluk mengupayakan untuk menyatukan yang hak dengan yang batil, percuma, tidak akan pernah terwujud. Nabi dalam dakwahnya mengajak umatnya kepada kebaikan. Dalam waktu yang bersamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya dari kejelekan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya mengajak umat kepada yang hak. Dalam waktu yang bersamaan beliau mengingatkan umatnya dari berbagai macam kebatilan. Akan terjadi perselisihan, akan terjadi pertengkaran, akan terjadi gesekan. Setiap terjadi perselisihan, maka pasti di sana ada yang hak, ada yang batil. Ada yang berada di atas kebenaran dan ada yang berada di atas kebatilan. Tidak mungkin benar semua dan tidak mungkin batil semua. Nabi SAW mengatakan, La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersatu di atas kesesatan. Artinya, ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi, setiap kali ada perselisihan, maka pasti di sana ada pihak yang benar dan ada pihak yang salah. Tidak mungkin salah semua, tidak mungkin benar semua. Kalau seandainya mereka benar semua, tidak akan terjadi perselisihan. Kalau seandainya mereka batil semua, juga tidak akan terjadi perselisihan. Ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Ini adalah hal yang harus kita pahami dengan baik sehingga kita siap menghadapi perselisihan apapun. Perselisihan adalah fitnah. Para ulama memberikan arahan kepada kita untuk mencari yang hak, mengetahui yang hak. Jangan kemudian berupaya untuk menyatukan dua belah pihak yang berselisih. Yang sudah diketahui mana pihak yang hak dan mana pihak yang batil. Ketika kita sudah tahu yang hak ada di satu kelompok dan yang batil ada di kelompok yang lainnya, maka bergabunglah kepada kelompok yang hak. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Hizbiyun, mumayyi'un, halabiyun. Mereka terus berupaya untuk mematikan prinsip al-jarh wa ta'dil. Mereka mengatakan bahwa jarh wa ta'dil itu hanya berlaku di zaman dulu, zaman riwayat hadis. Zaman sekarang tidak berlaku. Mereka mengatakan jarh wa ta'dil itu mengandung ghibah semua. Mereka juga mengatakan bahwa jarh wa ta'dil dapat memecah belah kesatuan kaum muslimin.
Mereka juga mengatakan bahwa jarh wa ta'dil hanyalah menyia-nyiakan waktu saja. Buang-buang waktu. Tidak perlu bagi penuntut ilmu menyibukkan diri dengan jarh wa ta'dil. Muhammad al-Imam, salah seorang yang sampai saat ini dianggap sebagai ulama oleh haula mumayyi'un, halabiyun. Muhammad al-Imam mengatakan bahwa babul jarhi wa ta'dil babun syarr futiha amama tullabil ilmi. Bab jarh wa ta'dil adalah bab yang terburuk yang dibuka di hadapan para penuntut ilmu. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kenapa hizbiyun sangat benci kepada yang namanya jarh wa ta'dil? Jawabannya adalah bahwa jarh wa ta'dil akan membongkar hakikat sesungguhnya siapa mereka. Jarh wa ta'dil akan membongkar kebatilannya. Jarh wa ta'dil akan membongkar kesesatannya. Jarh wa ta'dil akan membongkar hizbiyahnya yang selama ini disembunyikan. Maka tidak ada yang benci kepada jarh wa ta'dil kecuali hizbi, mumayyi. Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala mengatakan, mas'alatul jarhi, masalah al-jarh wa ta'dil itu sesungguhnya telah menghancurkan punggung-punggung mereka, hizbiyun. Makanya mereka berupaya terus dari waktu ke waktu untuk memadamkan prinsip ini, mempengaruhi salafiyin baik dari dalam maupun dari luar, terus menggiring salafiyin untuk meninggalkan prinsip ini, al-jarh wa ta'dil. Kalau seandainya prinsip ini tidak ditegakkan, maka tidak akan ada bedanya nanti antara salafiyun dengan hizbiyun. Tidak ada bedanya nanti antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah, ahlul ahwa. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Salah satu prinsip sururiyun yang paling nampak adalah apa yang disebut dengan muwazanah. Muwazanah bainal haqqi wal batil. Harus ada keseimbangan antara yang hak dengan yang batil. Artinya, ketika kita menegakkan kritik kepada orang-orang yang melakukan kebatilan, maka kita harus menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Padahal prinsip muwajanah ini bertolak belakang dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ikhwan fiddin rahimakumullah, kulluhum al-jarhu wa ta'dil. Al-Quran isinya adalah jarh wa ta'dil. Ada pihak-pihak yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ada pihak-pihak yang dikritik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mukminin, ada penyebutan tentang orang-orang kafir, ada penyebutan tentang munafikin. Yang mukminin dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dita'dil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang munafikin, yang kafirin dijarah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu ayat pun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kejelekan-kejelekan kaum munafik, Allah sebutkan kebaikannya. Tidak ada. Ketika Allah membongkar kaum munafikin di dalam Al-Quran, maka semua kejelekan, sifat-sifat mereka, watak-watak mereka, perbuatan mereka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara detail dan gamblang. Tidak ada satupun ayat yang menyebutkan di mana Allah memuji kaum munafikin. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kaitannya dengan membaca kitab-kitab rudud, bantahan para ulama. Ini juga adalah hal yang penting. Ini yang dinasihatkan oleh para ulama di masa fitnah yang seperti ini. Karena hizbiyun berupaya untuk mempengaruhi salafiyin agar menjauhi kitab-kitab yang isinya bantahan yang ditegakkan oleh para ulama terhadap kelompok atau orang-orang yang menyimpang dan membawa kesesatan.
Muncul pernyataan-pernyataan dari hizbiyun bahwa menyibukkan diri dengan membaca buku-buku bantahan ini buang-buang waktu. Muncul syubhat dari mumayyi'un yang mengatakan bahwa membaca kitab-kitab yang isinya bantahan, yang isinya rudud ulama, ini akan menyibukkan seseorang dari menuntut ilmu dan berdakwah. Sebaiknya bagi penuntut ilmu adalah belajar dan belajar. Tidak perlu tahu soal rudud, soal bantahan-bantahan para ulama terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang dan orang-orang yang membawa paham yang menyimpang. Para penuntut ilmu seharusnya menyibukkan dirinya dengan ilmu. Cukup membaca Sahih Al-Bukhari, cukup membaca Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lainnya disebutkan. Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, na'am yahiqqu li talibil ilmi, menjadi sesuatu yang hak bagi penuntut ilmu, an yata'allamal ilma, untuk belajar ilmu agama. Yang namanya penuntut ilmu, pasti dia akan belajar ilmu agama. Ya. Maka sudah menjadi hak bagi penuntut ilmu untuk mempelajari ilmu din. Wa an yahfad kitab Allah, menghafal kitab Allah, Al-Quran, wa sunnata Rasulillah, menghafal sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biqadri ma yastati', sesuai dengan kemampuannya. Wallati tusahilu fahmal Islam, dan yang dapat memudahkan memahami Islam. Wa mimma yusa'idu 'ala at-tamyiz bainal haqqi wal batil wal huda wad dhalal. Dan para penuntut ilmu juga hendaknya mempelajari sesuatu yang dapat membantu untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana petunjuk dan mana kesesatan, yaitu kutubar rudud, kitab-kitab yang isinya bantahan para ulama terhadap pihak-pihak yang menyimpang. Ya. Ketika para ulama ahlus sunnah menasihatkan kepada kita untuk membaca kitab-kitab rudud, mengetahui al-jarh wa ta'dil, itu bukan artinya kita meninggalkan kegiatan kita dari menuntut ilmu, kita tidak menghafal Al-Quran, kita tidak menghafal Al-Hadis. Nah, bukan itu. Kenapa? Pertama, karena membaca kitab-kitab rudud adalah ilmu. Mengetahui jarh wa ta'dil adalah ilmu. Tidak ada bedanya dengan menghafal kitabullah, menghafal sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Syekh, fa'ala syabab, maka bagi seluruh para pemuda, an yastafidu min kutubir rudud, hendaknya mereka mengambil faidah dari kitab-kitab rudud, kitab-kitab yang isinya bantahan. Li'annahum qasaru al-idrak, karena mereka pada dasarnya minim pengetahuannya. Wa idza lam yarji ila kutubir rudud, kalau seandainya tidak kembali kepada kitab rudud, rubbama ya'khudul bid'ah ala annahu sunnah, was sunnah ala annaha bid'ah. Bisa jadi ya, seseorang akan mengambil kebid'ahan, padahal sesungguhnya yang diambilnya adalah seseorang akan mengambil kebid'ahan. Nah, atau bisa jadi sebaliknya ya, seseorang akan meninggalkan sunnah padahal rubbama ya'khudul bid'ah ala annahu sunnah was sunnah ala annaha bid'ah. Bisa jadi seseorang menyangka sesuatu sebagai sunnah padahal bid'ah. Nah, sehingga dia lakukan, dia amalkan. Atau bisa jadi seseorang meninggalkan sunnah, atau seseorang meninggalkan bid'ah padahal itu sunnah. Ya.
Ini akibat dari kurangnya pengetahuan, kurangnya pemahaman. Yang bid'ah bisa disangka sebagai sunnah, dan yang sunnah bisa disangka sebagai bid'ah. Nah, karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, ya, hal pertama yang bisa membentengi diri kita dari syubhat adalah membaca kitab rudud para ulama dan mengetahui al-jarh wa ta'dil. Ini hal yang penting. Kemudian terkait yang kedua, tidak mengambil ilmu kecuali dari orang yang terpercaya, dari orang yang adil, dari orang yang benar-benar berada di atas manhaj salaf dan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip salaf. Ini sesungguhnya diambil dari athar yang disebutkan oleh Ibnu Sirin dan yang lainnya. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah bagian dari agama itu sendiri. Fangzuru amman takhuduna dinakum. Maka perhatikanlah, lihatlah dari siapa kalian mengambilnya. Kepada siapa kalian belajar ilmu agama tersebut. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, hal yang penting untuk kita perhatikan dan kita ketahui adalah persoalannya tidak hanya sebatas ketika kita tahu seseorang mengajarkan kitab sunnah, lantas kita meyakini bahwa dia adalah orang yang berhak untuk diambil ilmunya. Tidak. Berapa banyak di zaman sekarang ini orang yang pegangannya kitab-kitab salaf, mengajarkan kitab-kitab salaf, tetapi dia tidak jujur. Dia tidak jujur. Dia tidak berada di atas prinsip-prinsip salaf yang benar. Nah, satu sisi mengajarkan tentang kebid'ahan, mengajarkan tentang bagaimana muamalah ahlus sunnah kepada ahlul bid'ah, kepada ahlul ahwa, kepada hizbiyun. Tetapi di sisi yang lainnya, dia malah duduk berdekatan, bergaul dengan hizbiyun, dengan ahlul bid'ah, dengan ahlul ahwa. Yang harus kita perhatikan bukan hanya kitab yang dikaji, tetapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana keadaan orang yang menyampaikannya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, beliau mengatakan, "Fala yu'khadhu ad-din minal mulabbisin al-ad'iya." Jangan sekali-kali ilmu agama itu diambil dan dipelajari minal mulabbisin, dari para penipu. Dari orang-orang yang mengklaim kalau dirinya pengikut manhaj salaf. Padahal sebenarnya banyak sekali prinsip-prinsip yang diselisihinya dari prinsip salaf. Jangan diambil ilmu agama dari orang-orang yang seperti itu, kata Syekh Rabi. Wala minal wadihina fid dhalal. Jangan pula ilmu agama itu diambil dari orang-orang yang sudah jelas kesesatannya. Ya. Sudah jelas sesat, masih diambil. Sudah jelas dinyatakan oleh para ulama sebagai mubtadi'un dhal. Mubtadi' sesat, tetapi masih diambil ilmunya. Masih diberikan waktu untuk menyampaikan tausihat, taujihat. Masih diberikan waktu untuk menyampaikan ta'lim. Ya subhanallah. Apakah salafi seperti ini? Apakah ahlus sunnah wal jamaah seperti ini? Kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, la wala minal wadihina fid dhalal. Jangan diambil ilmu agama dari orang-orang yang sudah jelas kesesatannya. Sudah dinyatakan mubtadi' dhal oleh para ulama. Apa yang tersisa? Ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya kata beliau, innama yakhuduna al-ilma min ahli al-ilmi thiqat al-udul. Akan tetap, hendaknya semua orang mengambil ilmu agama, belajar ilmu agama dari ahlul ilmi al-thiqat, yang terpercaya, al-udul, yang adil, yang jelas berada di atas manhaj salaf,
al-muwalina fillah wal muadina fillah, yang menegakkan prinsip wala dan bara. Wal munabidina lil batil, dan yang jelas-jelas memerangi berbagai macam bentuk kebatilan. Wadda'ina ilal haq, dan dari orang-orang yang selalu mengajak umat kepada al-haq. Wa ila huda al-mustaqim, dan mengajak kepada petunjuk yang lurus. Demikian yang dinasihatkan oleh Syekh Rabi. Dan bukan beliau saja yang menasihati hal yang seperti ini. Ada sekian banyak para ulama yang menyampaikan nasihatnya kepada kita seperti ini. Jelas, gamblang. Karena ikhwan fillah rahimakumullah, ilmu agama adalah darah dan daging kita. Tanggung jawabnya sangat besar. Kalau seandainya salah kita dalam mengambil ilmu agama, maka kerugiannya tidak hanya akan terjadi di dunia, tetapi sampai akhirat nanti. Ya. Oleh karena itu, ini persoalan yang besar. Ini bukan persoalan yang sepele. Ya. Ini bukan tentang orang-orang yang minder. Tahu orang-orang yang minder? Orang-orang yang minder itu adalah orang-orang yang kesana kemari belajar. Kepada hizbin belajar, kepada ahlus sunnah belajar. Ya. Itu namanya minder. Tidak kuat dalam memegang prinsip. Nah. Gak punya mental. Tidak siap dengan perselisihan. Kalau kita ingat dulu, Nabi SAW dikatakan pemecah belah umat. Dikatakan pemecah belah umat. Karena memang ketika beliau SAW mendakwahkan sunnah, mendakwahkan tauhid, maka terbagi dua manusia. Ada yang mengikuti dakwah beliau, ada yang tidak. Ini sudah sunnatullah. Kalau kita tidak punya pendirian, maka kita akan celaka. Yang celaka itu bukan hanya orang-orang yang berpihak kepada kebatilan saja. Tetapi akan celaka juga orang-orang yang memposisikan dirinya di tengah-tengah, berada di antara kebatilan dan kebenaran. Kebatilan tidak jadi persoalan, yang hak juga demikian. Kesana iya, kesini iya. Mudzabdzabina baina dzalika, dalam keadaan bimbang, ragu, ada di antara hal itu. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, beliau juga mengatakan, ansahukum, saya nasihatkan kepada kalian semua, alla taqbalu syaritan wala kitaban illa mimman araftum annahu ala sunnah. Jangan sekali-kali kalian mau menerima kaset rekaman. Jangan pula mau menerima sebuah kitab illa mimman araftum annahu ala sunnah, kecuali dari orang yang kalian sudah tahu bahwa dia benar-benar berada di atas sunnah. Ada orang yang ngasih rekaman. Siapa? Tentang apa rekaman ini? Apa isinya? Kalau kita ragu, jangan diterima. La taqbalu syariatan. Jangan kalian terima kaset-kaset rekaman. Wala kitab. Kitab pun jangan diterima. Kecuali dari orang-orang yang benar-benar kalian tahu bahwa dia yang memberikannya itu berada di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini persoalannya tanggung jawab ilmiah. Ya. Ini menyangkut din. Kalau perkara yang berhubungan dengan din itu hanya ada dua, imma selamat wa imma celaka. Kalau benar-benar di atas din, berpegang teguh kepada din yang lurus, maka selamat. Tetapi kalau tidak, maka celaka. Tidak ada pilihan lain. Imma kita bergabung dengan yang hak, atau kalau tidak, kita akan bergabung dengan yang batil.
Kalau kita bergabung dengan yang hak, maka kita akan selamat. Tetapi kalau kita menggabungkan diri kita kepada yang batil, maka kita akan celaka. Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah ta'ala mengatakan, illa mimman araftum annahu ala sunnah masyhudun lahu bidzalika. Ya. Dipersaksikan bahwa dia memang betul-betul berada di atas sunnah. Washtahara biha, dan masyhur. Kalau dia, orangnya yang tadi hendak memberikan kaset rekaman dan kitab itu benar-benar di atas sunnah. Waman lam yadhhar walam yadhhar minhu khilafu dzalika, dan tidak nampak darinya penyelisihan terhadap sunnah. Nah, Syekh membimbing kita untuk berhati-hati. Jangan bermudah-mudah dalam persoalan ini. Ya. Karena ini persoalan yang besar. Nah. Ini prinsip yang dipegangi oleh para salaf sejak dulu. Dengan prinsip inilah mereka selamat. Dengan prinsip ini pula mereka terus berada di atas yang hak. Nah. Kebenaran yang mereka pegang jelas, tidak samar. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya terkait yang ketiga, mewujudkan prinsip al-wala wal bara. Al-wala wal bara adalah al-hub fillah wal bughd fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang wajib diperhatikan oleh salafiyun. Karena di masa-masa sekarang ini banyak dari mereka-mereka yang hendak merusak dakwah salaf dari dalam, melemahkan salafiyun dari sisi ini. Al-wala wal bara. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan bahwa al-hubbu fillah wal bughdu fillah min awthaqi 'ural iman. Cinta karena Allah dan benci karena Allah itu merupakan tali ikatan iman atau Islam yang paling kuat. Artinya ada pihak-pihak yang memang layak mendapatkan kecintaan dan ada pihak-pihak yang memang layak mendapatkan kebencian. Tidak semuanya mendapatkan kecintaan, tetapi tidak semuanya pula berhak mendapatkan kebencian. Prinsip al-wala wal bara adalah prinsip yang ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam dakwah. Karena itu Islam mengajarkan ada al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Perintah untuk menegakkan yang ma'ruf dan perintah untuk mencegah dari berbagai macam bentuk kemungkaran. Ketika salafiyun menegakkan prinsip ini dengan benar, maka akan ada tamayyuz di sana. Akan ada jurang pemisah. Akan ada pembeda antara salafiyun dengan hizbiyun. Tidak akan terjadi percampuran. Tidak akan pernah ada kata jalan bersama antara hizbiyun dengan salafiyun. Karena hizbiyun dan salafiyun adalah dua hal yang bertolak belakang. Tetapi ikhwan fillah rahimakumullah, kalau seandainya prinsip al-wala wal bara ini tidak ditegakkan, maka akan terjadi kesamaran, akan terjadi percampuran. Haula mumayyi'un, halabiyun melanggar prinsip ini. Melanggar prinsip ini. Salah satu yang membuat mereka dicap sebagai mumayyi'un, halabiyun adalah karena tidak adanya prinsip tamayyuz. Jurang pemisah. Al-wala wal bara. Ikhwan fillah rahimakumullah, pihak yang layak untuk mendapatkan kecintaan adalah ahlu sunnah. Al-muttabi' li kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala fahmi salafil ummah.
yang mengikuti kitab dan sunnah berdasarkan paham salaful ummah. Mengamalkan manhaj salaf dalam kehidupannya. Selalu di atas prinsip salaf dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya dan seterusnya. Mereka adalah pihak yang layak untuk mendapatkan kecintaan. Kaum mukminin, muslimin, mereka adalah pihak yang layak untuk mendapatkan kecintaan. Ada juga pihak yang di satu sisi layak untuk mendapatkan kecintaan, tapi di sisi lain layak untuk mendapatkan kebencian. Mereka adalah kaum muslimin al-usat. Kaum muslimin yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan dosa. Satu sisi mereka mendapatkan kecintaan karena masih muslim dengan keislamannya. Di sisi lain mereka layak mendapatkan bara', mendapatkan kebencian karena kemaksiatannya, karena dosa yang dilakukan, karena kefasikan yang dilakukannya. Dan ada pihak yang mereka layak untuk mendapatkan bara', mendapatkan kebencian saja, dan tidak layak mendapatkan wala atau kecintaan. Mereka adalah kufar, orang-orang kafir. Mereka adalah munafikin, orang-orang munafik dan mubtadi'in, ahlul bidah. Ada syubhat yang berkembang. Syubhat itu isinya adalah bahwa mubtadi' mereka masuk ke dalam kelompok yang kedua. Yang layak mendapatkan kecintaan di satu sisi dan layak mendapatkan kebencian di sisi yang lain. Syubhat ini dibantah habis oleh Syekh Rabi, hafizahullah ta'ala. Dibantah oleh para ulama. Karena dari dulu, sepanjang sejarah perjalanan para salaf, mereka tidak menerapkan kaidah yang seperti ini. Mereka hanya menetapkan bahwa mubtadi' ahlul bidah layak untuk mendapatkan. Sehingga tidak ada pujian-pujian ditujukan kepada ahlul bidah. Yang ada tahdzir, peringatan yang keras. Tidak boleh belajar kepada mereka lah, tidak boleh duduk bersama dengan mereka, tidak boleh bergaul dengan mereka, dan seterusnya. Tidak ada wasiat dari para salaf yang menyatakan silahkan bergaul dengan ahlul bidah, silahkan mengambil ilmu dari ahlul bidah, silahkan berkunjung kepada ahlul bidah. Ya, tidak ada. Sampai-sampai di kalangan para salaf ada yang mengatakan akulu ma'al yahudi wan nasara ahabbu ilayya min an akula ma'al mubtadi'. Aku makan bersama Yahudi dan Nasrani lebih aku sukai daripada aku makan dengan ahlul bidah. Ya. Ada juga di antara mereka yang ketika ahlul bidah ingin bicara, menyampaikan sesuatu, ayat, hadis, dia mengatakan la wala nisfa kalimah. Tidak. Setengah kalimat pun tidak. Padahal yang akan disampaikan adalah Quran dan hadis. Ini prinsip salaf. Para salaf mengajarkan seperti ini kepada kita. Ya. Maka para ulama menjelaskan bahwa ahlul bid'ah mereka hanya layak mendapatkan bara', mendapatkan kebencian. Tidak layak mendapatkan kebencian. Semua ini dilakukan dalam rangka nasihat bagi kaum muslimin agar jangan sampai ada yang tertipu dengan mereka. Para salaf menegakkan prinsip tahdzir kepada ahlul bidah. Peringatan dari berbagai macam pelanggaran. Peringatan dari berbagai macam kemungkaran. Dan prinsip tahdzir ini juga tidak hanya berlaku untuk mereka-mereka yang nyata-nyata berada di atas kesesatan, berada di atas kebid'ahan, akan tetapi prinsip tahdzir ini juga berlaku bagi orang-orang yang dikenal berpegang teguh kepada manhaj salaf ahlus sunnah tetapi melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan. Tidak setiap orang yang dinyatakan tahdzir berarti dia mubtadi'. Belum tentu. Tidak setiap orang yang ditahdzir berarti dia mubtadi'.
Adapun setiap mubtadi pasti ditahdzir. Tahdzir adalah bagian dari nasihat. Dan nasihat itu seperti dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, ya, tidak selalu membutuhkan waktu yang lama. Atau nasihat ketika disampaikan, maka dampak dari nasihat itu bisa jadi akan kelihatan dalam waktu yang singkat. Seseorang ketika dinasehati satu kali, nampak padanya penerimaan terhadap nasihat itu, maka selesai. Begitu juga seseorang ketika dinasehati, kemudian nampak padanya penentangan, maka tidak mengharuskan nasihat itu terus diulang, menghabiskan sekian waktu. Tidak. Karena asar, dampak dari orang yang dinasehati itu akan terlihat. Pasti ada hasil akhirnya. Imma menerima nasihat, wa imma tidak menerima nasihat. Kalau menerima nasihat, alhamdulillah. Kalau tidak, selesai. Nah, khonafidin rahimakumullah. Demikian kalimat singkat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Intinya mungkin perlu saya ulangi. Ya, yang pertama, hendaknya kita salafiyun membaca kitab rudud yang isinya bantahan para ulama yang ditujukan kepada pihak-pihak yang menyimpang. Mengetahui al-jarh wa ta'dil. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu tidak boleh diambil kecuali dari orang yang terpercaya, yang diketahui benar-benar berada di atas manhaj salaf. Dan yang ketiga, tahqiqul wala wal bara, mewujudkan prinsip wala dan bara dengan benar. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.